Halo dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Satria Tama TV. Jangan lupa dulur yang baru mampir tekan tombol subscribe-nya. Saya doakan semoga dulur-dulur sehat dan rezekinya lancar semuanya. Amin. Dulur, di sini saya akan kasih satu buah alat atau saya kasih bocoran satu buah alat yang bisa jadi teman Anda atau teman-teman dulurnya nyerpis ya, ataupun merakit audio amplifier. Tujuannya agar tidak tekor ketika merakit. Jadi banyak sekali teman-teman saya yang banyak minta request supaya dibuatkan alat supaya kalau merakit satu buah amplifier atau servis itu enak, tidak makan transistor final. Karena kalau biasanya masih konslet di bagian driver, biasanya kalau transistor final yang biasa dipasang masih konslet di bagian driver, itu nanti transistor finalnya juga akan ikut kebakar gitu dulur ya. Jadi alat ini sangat praktis, biayanya juga tidak sampai 50.000 lur. Cuma begini aja, bolam, fitting, saklar on off ya. Saklar on off juga ini stop kontak mau 1 biji atau 2 biji boleh, dan juga tentunya kabel colokan. Nah, untuk gunanya seperti apa lur? Jadi saya ilustrasikan seperti ini lur. Jadi misalkan ada konslet di bagian power supply seperti ini ya. Misalkan saya konsletkan di bagian ini, kan trafo ya lur, trafo normal, saya konsletkan di bagian power supply. Misalkan dioda mengalami konslet. Nah, dioda mengalami konslet, jadi saya akan konsletkan diodanya. Jadi saya tinggal jeda ya untuk tutorialnya supaya dulur-dulur paham semua lur. Nah, jadi diodanya yang dipakai sebelah sini ya lur, sebelah sini. Ini saya akan konsletkan bagian diodanya seperti ini. Misalkan diodanya kita ilustrasikan aja, diodanya ini mengalami kerusakan ya lur. Jadi jika kita aktifkan, ini saya aktifkan ya, kalau sini ini aktif saya bilang aktif, dan kalau sini non aktif untuk lampunya ya. Jadi ini lampunya hidup dan ini lampunya mati gitu lur ya. Jadi ini on off nya untuk saklar sini itu lur. Jadi kita nyalakan ya. Nah, ketika lampu menyala seperti ini, tandanya ada yang konslet di bagian trafo, power supply atau driver. Jadi kita harus cek satu-satu. Untuk mudahnya sih kita ngeceknya dari bagian power supply dulu. Jika sudah oke, misalkan ini saya cabut lagi lur, saya cabut. Nah, ini saya aktifkan kembali. Nah, untuk normalnya seperti ini ya, berkedip sekali, tip langsung mati. Nah, ini tandanya aktif untuk power supply-nya. Nah, power supply-nya sudah menyala ya, lampunya 2 menyala. Ini tandanya tidak mengalami kendala di bagian power supply, trafo, dan bagian driver, karena semuanya ini normal lur, tidak rusak ya. Nah, untuk tutorial selanjutnya kita konsletkan jika terjadi kesalahan pemasangan di bagian driver. Lalu ini kita tunggu sejenak supaya tegangannya di sini habis ya. Nah, ini sudah habis ya lur. Nah, ini sudah habis. Ini kan sudah benar ya rangkaiannya tadi ya. Nah, kita akan balik untuk tegangannya. Misalkan pemasangan kita terbalik. Nah, namanya kita masang kan nggak tahu ya mana merakit, apalagi masih pemula. Jadi kutub min saya pasang di plus dan kutub plus saya pasang di bagian min. Nah, seperti ini ya. Jadi saya balik ya, untuk bagian plus saya pasang di min dan min saya pasang di plus supaya terbalik.
Dan ini kan artinya konslet ya, karena salah pemasangan kita. Dan kita coba ya di sini. Kita coba. Nah, dia tidak akan aktif ya, tidak akan nyala karena terproteksi adanya short di bagian pemasangan jalur tegangan terutama ya. Jadi ketika kita balik ya akan normal lagi ya, akan normal sedia kala seperti tadi. Dan kemudian yang selanjutnya ketika kita terjadi kesalahan pemasangan di bagian transistor final, ini yang paling vital sekali ya, karena transistor final juga nggak murah harganya ya lur, apalagi kalau pemasangannya banyak seperti ini, mati satu ya otomatis akan mati semua gitu ya kalau terjadi kesalahan pemasangan, apalagi tegangannya tegangan besar ya. Anggaplah tegangan kita di tegangan 45 VAC yang setara dengan 50 sekitar 56 VDC ya. Jadi saya akan balik ini ya. Jadi akan saya balik di bagian basis ke kolektor dan kolektor ke basis. Misalkan seperti ini ya, pemasangannya kita keliru, ada yang keliru gitu ya, kita ilustrasikan aja. Nah, supaya teman-teman pemula tidak tekor banyak ketika merakit sebuah amplifier. Nah, kita aktifkan lagi atau kita colokkan lagi. Nah, ini juga tidak akan aktif karena terjadi konslet di bagian transistor final yang kita jumper tadi atau kita pasang terbalik tadi ya. Nah, jadi kalau teman-teman ingin tahu, semua teknisi atau semua teknisi power pasti punya alat ini lor. Jadi saya akan gambarkan skema pembuatannya. Nah, jika saya balik kembali ini ya akan normal lor. Nah, normalnya seperti itu. Jadi begitu lur. Nah, jadi kita untuk diagramnya seperti ini ya lur ya. Diagramnya ini AC 220 volt yang colokan tadi ya. Colokan tadi. Kemudian sini ke stop kontak ya. Stop kontak. Stop kontak. Kemudian stop kontak yang satunya sini thread. Nah, di sini ada saklar ya. Saklar, kita gini aja ya saklarnya. Saklar. Kemudian ini lampu ya. Lampu. Nah, lampu ya. Nah, lampu. Jadi ketika saklar ini mati, otomatis ini aktif ya. Ketika ini kita konsletkan pun yang menyalakan bulamnya. Jadi jika kita hidupkan saklarnya seperti ini, jadi lampu ini terputus otomatis. Jika ini konslet, kemudian listrik juga akan konslet. Jadi begitu ya lor penjelasan singkatnya. Jadi dulur-dulur mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi buat pemula jangan putus asa jika mengalami kendala-kendala, semua pasti ada solusinya. Terima kasih dulur-dulur sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.